Sekalipun dalam kesibukan terfokus pada yang namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ada apa sih ya? 1 detik, 1 menit, 1 jam saya perhatikan, lama-lama begitu mendalam, ada kenyamanan, ada kecocokan, dan mungkin kalau dikatakan jatuh hati ya, saya langsung jatuh hati ke GSM itu. Serius, Pak? Gus raga saya, oh ternyata inilah gerakan yang perlu kita kembangkan nanti di sekolah. Kesempatan yang paling besar bagi saya untuk merubah mindset teman-teman guru, mindset teman-teman kepala sekolah, untuk nantinya sekaligus jatuh cinta kepada GSM. Ruh GSM itu saya hadirkan di satuan pendidikan. Bagaimana menciptakan komunikasi dengan kepala sekolah yang menyenangkan, menguatkan, menginspirasi, memotivasi. Itu peran pengawas, bukan menakut-nakuti. Pengawas menggurui, tidak. Ayo kita bedah bersama, sharing bersama, kita analisis bersama setiap kebijakan-kebijakan itu bersama. Saya berharap Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah itu bekerja itu betul-betul fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ciku ya. Episode kali ini saya bersama dengan seorang pengawas inspirator dari Kota Cirebon. Beliau juga sebagai pegiat dari komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Kota Cirebon. Perkenalkan dong Pak, siapa namanya Pak? Ya, nama saya Sutisna, ya biasa dipanggil Pak Entis atau Pak Tisna. Mana saja panggilan yang paling mengenakan. Barangkali Bu Yaya. Iya. Nah, teman-teman, beliau juga adalah seorang tokoh inspiratif bagi saya ya. Selain beliau ini adalah juga Bapak Kepala Sekolah saya dulu ya Pak, beliau juga guru semasa kecil saya ya Pak ya. Jadi ini adalah orang tua juga bagi saya gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang hangat dengan beliau terkait dengan kiprah beliau di Gerakan Sekolah Menyenangkan dan bagaimana implementasi beliau membawa nilai-nilai GSM ini ke dunia kepengawasan gitu ya Pak ya? Iya. Pak, ceritain dong Pak, gimana Bapak awalnya kenal sama GSM tuh gimana Pak? Oh iya. Pertama kali saya mengenal GSM itu tanpa disengaja dan secara tiba-tiba, dalam waktu yang sesingkat itu dan dalam waktu yang sesibuk itu. Gitu. Hanya di sela-sela kesibukan berbagi waktu, ketika itu ada pertemuan bersama GSM pusat yang untuk pertama kalinya di Kota Cirebon untuk memperkenalkan sekolah-sekolah yang nanti bisa mengimbaskan GSM itu. Saya kebetulan salah satu sekolah yang di dalamnya terpanggil dan diundang oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan pada saat itu di tahun berapa ya, saya juga kurang lebih di tahun pokoknya sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu sekitar 2018 2019. Di tengah kesibukan saya sebagai pengurus K3S, sempat-sempatnya saya berbagi waktu dalam 1, 2, 3 hari kegiatan GSM dengan kegiatan K3S sekaligus kegiatan dengan kedinasan Disdik sekait dengan komunikasi bagaimana pengawas, bagaimana kepala sekolah dengan teman-teman sejawat kepala sekolah untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan Disdik sekait dengan kebijakan-kebijakan. Di sela-sela itulah GSM tiba-tiba menyentuh hati saya gitu ya Pak. Dan ada apa dari GSM itu, akhirnya disitulah hati dan pikiran saya sekalipun dalam kesibukan terfokus pada yang namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ada apa sih ya Gerakan Sekolah Menyenangkan? 1 detik, 1 menit, 1 jam saya perhatikan, begitu lama-lama begitu mendalam, disitulah ada kenyamanan, ada kecocokan, dan mungkin kalau dikatakan jatuh hati ya, saya langsung jatuh hati ke GSM itu. Serius Pak? Kenapa? Karena waktu itu yang menghadirkan materi GSM itu adalah orang-orang hebat Bu Yaya. Di antaranya Bu Rida,
Bu Wiwik, Bu Bu Aniza. Bu Anijar itu luar biasa. Mereka itu orang-orang hebat, tetapi penampilan begitu sederhana. Dari kata yang diutarakan oleh Bu Anijar, Bu Wiwik, dan Bu Frida itu kebetulan menyapa saya. Pak Tisna ini seorang guru atau saya langsung jawab, saya kepala sekolah. Ketiga narasumber itu kaget, loh kok kepala sekolah penampilannya seperti guru, sesederhana itu. Disitulah saya punya tersentuh hatinya. Ternyata GSM langsung mengena ke hati gitu. Akhirnya berbagai macam kesibukan saya pun tetap sempatkan dan berbagi ke GSM. Dan tidak pernah terlewatkan materi-materi dari orang-orang hebat GSM itu. Akhirnya dengan jatuh hati saya saling kuat, saling tambah menguatkan hati saya, jiwa saya, sekaligus raga saya. Oh, ternyata inilah gerakan yang perlu kita kembangkan nanti di sekolah. Kebetulan sekolah kami SD Kedung Gresik tentunya menjadi piloting untuk dikenakannya sekolah model GSM. Sampai sekarang GSM oke lah. Menginspirasi dan membangun jiwa saya tidak adiguna. Nah, di situ. Jadi betul GSM itu mengajarkan pribadi-pribadi yang merendah, tetapi di kerendahan itu punya ketinggian moral, ketinggian sikap, ketinggian attitude dan kepribadian luar biasa. Sehingga inilah GSM yang nanti akan saya bawa dan hadirkan di sekolah. Singkat kata, GSM berkembang pesat dengan dinamikanya di sekolah saya di Kedung Gresik. Disitulah saya juga butuh tenaga orang-orang yang nanti bisa membangun GSM. Kebetulan ya, teman saya sekaligus anak didik saya yang bernama Ibu Yayah Kodalia itu luar biasa. Beliau waktu di SD, salah satu SD-nya selalu dikenal cuma di satu SD. Ternyata oleh saya dan kebetulan gayung bersambut, Bu Yayah ingin mendekati tempat tinggal. Dan saya butuh orang-orang seperti Bu Yayah yang nantinya mampu mengembangkan GSM. Singkat kata, saya melalui proses diri sendiri saya, komunikasi dan konfirmasi ke Disdik untuk segera memindahkan Bu Yayah dari SD pertama ke SD Kedung Gresik. Tidak sempat lama. Dalam sekejap, kurang lebih 4-5 hari, Bu Yayah sudah saya boyong ke SD Kedung Gresik. Disitulah saya beberkan program-program GSM. Nih. Ternyata kehadiran Bu Yayah luar biasa dengan GSM ini, sehingga ikon GSM di Kota Cirebon adalah SD Kedung Gresik. Saya ingat betul Pak, waktu itu memang Bapak itu sebenarnya waktu itu karena saya baru di Kedung Gresik. Saya menjalankan perintah Bapak aja sebenarnya, bukan dari hati, karena saya guru baru, mas saya nggak nurut gitu. Jadi saya, iya Pak, diperintah oleh Bapak, iya itu awalnya teman-teman. Tapi lama-lama beliaunya semangat, bahkan memotivasi. Lama-lama saya juga jatuh hati Pak sama GSM. Jadi Pak Tisna ini mengajarkan bahwa GSM itu bukan hanya mengajarkan kita sebagai guru ya Pak, betul, tapi mengajar kita sebagai manusia. Gitu. Iya, betul. Nah, sekarang Bapak sudah tidak di kepala sekolah. Sekarang Bapak sudah di kepengawasan ya Pak ya. Nah, kira-kira masih bisa nggak Pak kita kalau di pengawas gitu, bisa nggak nilai-nilai GSM ini kita bawa ke ranah pengawas gitu? Iya. Dan bagaimana caranya Pak? Begini, alhamdulillah seiring dengan perkembangan GSM yang begitu melesat di SD Kedung Gresik, seiring pula itulah saya promosi jadi pengawas. Kesempatan yang paling besar bagi saya untuk merubah mindset teman-teman guru, mindset teman-teman kepala sekolah, untuk nantinya sekaligus jatuh cinta kepada GSM. Sehingga disitulah nanti hadir di satuan pendidikan, Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolahnya yang memunculkan suasana yang menyenangkan.
Suasana yang menyenangkan di satuan pendidikan tentunya diawali dari pengawas sekolah. Yang hari ini pengawas sekolah itu merupakan pendamping sekolah. Sehingga disinilah pendamping harus menyenangkan kepada teman-teman yang didampinginya. Sehingga saya punya modal yang besar ketika memahami GSM ini. Terus terang, GSM lebih menguatkan lagi ketika saya melaksanakan tugas-tugas pendampingan, tugas-tugas pembinaan ke satuan pendidikan, saya tularkan GSM ini. Apa? Menyenangkannya inilah yang saya tularkan. Untuk apa? Agar di satuan pendidikan ini muncul suasana yang menyenangkan, kepala sekolah menyenangkan, ya, sehingga berdampak kepada guru-gurunya nanti akan menyenangkan. Kalau guru-gurunya menyenangkan, tentunya anak-anak pasti belajar menyenangkan. Kalau anak-anak sudah belajar menyenangkan, jelas disitulah ada keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena pengawasnya mampu membangun satuan pendidikan ini dengan suasana dan situasi yang menyenangkan. Dari mana? Dari sikap seorang pengawas. Saya kebetulan sudah paham betul dan sudah jatuh hati cinta betul ke GSM. Akhirnya ya sekaligus ketika diberi kewenangan, kesempatan dan amanah tentunya sebagai pengawas, ya mau tidak mau saya harus menciptakan seorang pengawas yang menyenangkan. Iya. Dan saya itu tahu banget loh Bapak ini, Pak Tisna ini seorang pengawas yang pembelajar. Memang kalau di GSM itu Pak, kita kalau misalkan udah jatuh cinta sama GSM, jadi pengennya belajar terus ya Pak ya. Bapak nih belajar lewat YouTube, mentornya banyak, ada sering baca juga. Dan kalau sharing sama beliau tuh ya Allah, kita nggak bisa nggak baca, harus bisa ngimbangin beliau karena beliau ilmunya banyak gitu. Itu gimana Pak menciptakan seorang pengawas yang pembelajar tuh seperti apa Pak? Menciptakan seorang pengawas pembelajar jelas itu tugas pengawas. Apalagi di kurikulum sekarang kan kita ini bahwa seorang guru itu harus seorang guru pembelajar. Seorang kepala sekolah juga seorang kepala sekolah yang pembelajar. Masa tidak bisa menciptakan dua komponen yang pembelajar kalau pengawasnya tidak mau pembelajar. Jadi omong kosong kalau ingin menciptakan guru dan kepala sekolah seorang pembelajar kalau pengawasnya tidak mau belajar, omong kosong. Nah, disitulah saya berusaha mencari dan selalu belajar. Ketika ada hal-hal yang baru, cepat cari yang baru. Hal-hal yang mestinya kita kuasai untuk nanti kita terapkan di satuan pendidikan dan sharing dengan teman-teman guru atau kepala sekolah ataupun teman sejawat pengawas, saya juga harus banyak belajar. Betul. Disitulah makna dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sekalipun sudah jadi pengawas, tidak kita ongkang-ongkang kaki sudah jadi pengawas, tetapi tetap belajar lebih semangat. Iya, belajar tidak semangat. Apalagi agama mengajarkan bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat, sepanjang hidup, sampai akhir hidup. Dari kandungan sampai kepada nanti liang lahat itu kan pembelajaran selalu proses. Sehingga kalau seorang pengawas tidak mau belajar, mana mungkin menciptakan guru-guru pembelajar. Iya. Begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ngobrol sama Bapak, kita harus tahu dulu nih dasar mau ngobrol apa, larinya kemana. Karena Bapak tuh kalau ngobrol berdasarkan keilmuannya gitu. Tokoh-tokoh beliau hafal, tokoh-tokoh dalam pendidikan gitu ya Pak. Itu cara belajarnya gimana Pak? Ya sebenarnya sih cara belajarnya sih dari dulu, dari semenjak SPG. Kalau dulu kan ada lembaga calon guru itu adalah sekolah pendidikan guru. Di sekolah pendidikan guru itu ilmu-ilmu keguruannya luar biasa, banyak sekali. Ya mungkin daya ingat itu ada, seiring dengan banyaknya tokoh-tokoh pendidikan saya juga selalu belajar. Ya tadi kembali lagi bahwa selalu belajar, kapanpun, dimanapun dan saat apapun kita tetap harus belajar. Apalagi kita ada di lingkung pendidikan. Jelas harus paham siapa itu tokoh pendidikan, siapa itu yang menghadirkan perubahan-perubahan dalam pendidikan, itu kita harus apa. Tapi Bapak tuh enggak yang dulu-dulu aja, yang ilmuwan kekinian juga beliau paham dan tahu teman-teman. Soalnya apa namanya Pak,
terbaru terus tuh, kebaruan Bapak tuh genuine dan terbarukan gitu, maksudnya isu-isu yang hangat tahu, apalagi kalau permen-permen udah hafal kali Bapak ya. Mungkin itu spirit daripada GSM Bapak sampai sekarang ya Pak ya. Terus, nah Pak, yang mau saya tanyakan, Bapak kan juga mendampingi satuan pendidikan gitu kan. Terus pegiat GSM itu melekat di Bapak loh. Oh, Pak Tisna yang GSM ya gitu. Terus teman-teman itu suka gini Pak. Nanti kalau misalkan saya didampingi oleh Pak Tisna, satuan pendidikan saya apakah akan menjadi sekolah GSM ya? Nah, itu suka ada tuh begitu-begitu pertanyaan-pertanyaan begitu Pak. Nah, menjawab pertanyaan seperti itu Bapak gimana Pak? Ya, betul. Teman-teman di satuan pendidikan mengenal saya itu adalah pegiat GSM. Hadir di sekolah itu betul-betul GSM gitu. Jadi tidak memproklamirkan bahwa saya ini tokoh GSM di Kota Cirebon, tidak. Hanya ruh GSM itu saya hadirkan di satuan pendidikan Bu Yaya. Ruh GSM itu bagaimana menciptakan komunikasi dengan kepala sekolah yang menyenangkan, bagaimana berkomunikasi dengan guru-guru yang menyenangkan, itulah peran pengawas yang menyenangkan. Itu apalagi saya punya obsesi, punya visi misi bahwa seorang pengawas itu memang harus menyenangkan. Kalau seorang pengawas menyenangkan, pasti nanti akan muncul pengawas yang dirindukan oleh satuan pendidikan. Iya. Kenapa? Karena sikap pengawasnya menyenangkan. Ya, menyenangkan tanda kutip apa? Bukan yang hal ini, tapi ketika hadir di sekolah itu, pengawas itu bisa berbagi, bisa menguatkan, bisa memberikan inspirasi ke sekolah itu. Sebagai pengawas, peran pengawas itu menguatkan, menginspirasi, memotivasi. Itu peran pengawas, bukan menakut-nakuti, ya kan? Bukan menjatuhkan, bahkan melemahkan kepala sekolah atau guru, itu jauh. Sehingga saya ketika mendampingi satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-guru itu merasa nyaman, tidak ada rasa takut, tidak seperti dulu datang pengawas pada ngumpet ke kelas, ke kantor. Tetapi sekarang hadirnya banyak sambutan, tidak hadirnya di bel, tidak ditelepon teman-teman. Tidak hadirnya saya 1 minggu atau berapa hari, selalu diminta untuk hadir. Kenapa? Karena itulah pengawas yang menyenangkan. Pak. Nah, bisanya begitu karena jiwa GSM itu sudah melekat. Nah, sehingga harapan saya, cita-cita saya ingin menjadi pengawas yang dirindukan satuan pendidikan ini memang dikuatkan oleh GSM Bu Yaya. Jadi GSM sangat menginspirasi Bapak. Ya, sangat membentuk saya menjadi pengawas yang dirindukan oleh satuan pendidikan. Terasa banget memang. Memang beberapa kepala sekolah memberikan testimoni itu tentang Bapak sebagai seorang pengawas yang menyenangkan. Kalau menurut Bapak sendiri, misalkan ada sesuatu kebijakan yang aduh kita rasa nih berat gitu untuk menyampaikan kepada satuan pendidikan gitu, karena kebijakannya mungkin belum sampai terbangun dari akarnya sama teman-teman nih. Nah, gimana nih Bapak menjembatani kebijakan yang dalam katakan susah diterima oleh satuan pendidikan nih, berat gitu. Kita sebagai seorang pengawas nih gimana Pak posisinya Pak? Ya, tadi saya katakan bahwa seorang pengawas itu harus menjadi motivasi, inspirasi, dan tentunya di dalamnya menguatkan. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang hadir di satuan pendidikan, itulah peran pengawas yang segera memberikan sosialisasi. Ya, sosialisasinya dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara menyenangkan. Ya, sekalipun regulasi atau kebijakan pemerintah ini berat dan sulit untuk diterima, tetapi dengan penyampaian yang begitu menyenangkan, penyampaiannya yang begitu menginspirasi, apalagi penyampaiannya itu dengan selalu memotivasi kepada kepala sekolah tuh. Berarti disampaikannya dengan menyenangkan, dialog, bukan selain dialog juga sharing. Jadi di dalamnya tidak ada nih saya pengawas menggurui, tidak. Ayo kita bedah bersama, sharing bersama, kita analisis bersama.
setiap kebijakan-kebijakan itu bersama, sehingga mereka itu merasa diajak, dimotivasi, bukan digurui kan, sehingga teman-teman itu secara tidak langsung tahu-tahu kebijakan-kebijakan itu sudah dipahami, Dilaksanakan sudah akhirnya. dilaksanakan, sudah diimplementasikan. Iya. Dari siapa? Dari seorang pengawas yang tentunya selalu memberikan suasana yang membahagiakan, menyenangkan tentunya. Nah Pak, ini terakhir nih Pak. Ya. Terakhir, Bapak, saya tuh sering ikut Bapak nih ya teman-teman, mendampingi satuan pendidikannya. Dalam satu momen gitu, Bapak tuh sering bilang gini, jadilah guru yang apa sih? Mengejar ganjaran. Mengejar ganjaran, jangan Mengejar bayaran. mengejar bayaran. Jadilah guru yang mengejar ganjaran, bukan yang mengejar bayaran. Itu maksudnya apa Pak? Ini saya tuh selalu memotivasi, Bu ya, selalu memotivasi baik itu kepala sekolah, guru-guru. Karena hakikatnya kan kepala sekolah itu adalah guru. Ya. Guru yang mendapatkan tugas. Guru di sekolah juga adalah seorang guru. Ya. Saya motivasi, jadilah guru yang tidak berharap bayaran, tetapi jadilah guru yang mengejar ganjaran. Wis. Gitu. Itulah kurang lebihnya. Tapi itu menjadi ikon Iya, ya Pak, iya. ikonnya Pak Tisna itu. Nah, pantun ini betul-betul menggugah guru-guru kita, Bu Yaya. Guru-guru kita yang awal-awalnya kalau pembelajaran itu selalu mengumpulkan udunan, patungan, dan sebagainya lah. Sehingga di situ tidak fokus guru belajar sesuai dengan tupoksinya. Apalagi yang namanya guru sudah profesional, jangankan gaji, sertifikasi dapat. Mau harap bayaran dari siapa lagi? Kan pemerintah sudah memberikan bayaran yang setimpal, bahkan lebih lah kurang itu. Dari standar kelayakan hidup guru sekarang cukuplah. Nah, dengan motivasi itu saya berharap Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah itu bekerja itu betul-betul fokus dan selalu berharap dengan niat dapat ganjaran. Apa sih ganjaran itu? Pahala. Ya. Pahala itu siapa? Dari Allah. Kalau pahala dari Allah itu dunia didapat, akhirat diraih. Coba kalau kita mencarinya, mengejarnya bayaran, hanya sebatas bayaran, guru tidak akan ini berhasil. Tidak akan cukup-cukup ya Pak. Tidak cukup-cukup. Kenapa? Karena dunia berapapun tidak akan cukup, tetapi dengan semangat di dalam hatinya untuk mengejar ganjaran, ya, artinya mengejar pahala, guru itu nanti jangankan akhirat, dunia juga akan bahagia, Bu ya. Dunia diraih, akhirat Apalagi pasti dapat. Iya. Karena apa? Karena kalau orang sudah niatnya ganjaran pahala, di hatinya ada ikhlas, itu tidak memikirkan dunia luar. Kalau sudah ada di GSM itu manusia transenden. Iya. Gitu. Jadi kalau udah di GSM itu tidak memikirkan dapat apa, materi apa. Iya betul Pak. Nah, saya sebagai kepengawas sekarang, ya saya implementasikan ruhnya GSM ini dengan betul-betul ikhlas sebagai pengawas hadir di sekolah. Ya, tupoksi pengawas ya lakukanlah tupoksi pengawas, dampingi, selalu memberi inspirasi, selalu memberi motivasi, dan selalu memberi keteladanan, itu yang paling penting. Iya. GSM itulah yang menguatkan, membangun jiwa saya, baik dari kepala sekolah, sekarang pengawas. GSM itu betul-betul membangun jiwa saya, selalu hadir di satuan pendidikan itu. Ada pesan apa Bapak untuk guru-guru di luar sana atau kepala sekolah? Ya. Ada pesan apa Bapak untuk mereka? Pesan saya kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di Nusantara, Indonesia, tentunya keluarga besar GSM lah. Jadilah guru yang sesuai dengan tupoksinya. Jadilah kepala sekolah yang memang sebagai pengelola dan sebagai manajemen sekolah. Hadirkan hati yang ikhlas dan tetap mengejar ganjaran. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya Sama-sama, hari ini. Bu ya. Sukses untuk GSM. Terima kasih atas obrolan hangatnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Salam hangat dari Cirebon. Saya Yayah Kodaria dan saya Sutisna. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih.